Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta pemrograman HTML, hari ini kita akan belajar kembali mengenai atribut dalam HTML, lanjutan dari sesi 2 kemarin. Kita kembali mengingat HTML atribut itu ada beberapa, seperti contohnya array, source, dan selanjutnya. Nah, kemarin kita membahas mengenai HTML atribut yang fokus pada ref atau HTML link. Saat ini kita akan belajar mengenai src atribut, yang dimana dalamnya ada alt, width, height, style, gambar di folder lain, gambar di URL luar, animasi pada gambar, gambar di sisipkan link, dan image floating. Silakan dibuka kembali aplikasi Notepad++ nya yang kita gunakan sebagai editor untuk pemrograman HTML ini. Selanjutnya kita buat dokumen baru, klik file, klik new, atau bisa langsung dengan Ctrl N. Kita tulis sintak HTML, lalu kita save dengan nama src di tempat folder latihan kita yang kita buat sebelumnya, src 1 misalnya. Kita pilih save as-nya HTML, kita tulis .html, lalu kita save. Maka selanjutnya adalah mengetik sintak hit. Kita tutup. Jangan lupa titel atau judul dokumennya. Misalnya belajar src atribut di HTML. Jangan lupa tetap kita tutup. Selanjutnya di bawah end tag-nya hit kita buat atribut body, dimana di dalam body ini kita akan memberikan konten dari halaman yang kita buat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana penulisan dari atribut src untuk alt. Tadi kita bahas ada alt, height, width, dan seterusnya. Atribut src diawali dengan keterangan img, ini artinya image ya. Selanjutnya src sama dengan .2, lalu kita tampilkan gambar yang ada di dalam folder latihan kita. Kemarin kita sudah mendownload gambar, namanya gambar lucu.png. Seperti ini. Lalu jika kita tidak memberikan atribut lain, langsung kita dapat menutupnya. Kita coba lihat hasilnya, kita save, Ctrl S.
Lalu kita membukanya. Klik kanan di file src1, lalu pilih open with, misalnya kita menggunakan Firefox, kita buka Firefox, atau kalau kita menggunakan Google Chrome, pilih Google Chrome. Kita coba pilih Google Chrome, maka akan tampil seperti ini, tanpa atribut lainnya. Oke. Selanjutnya, kita mencoba membuat gambar ini berada di tengah. Caranya, kita masukkan atribut center. Lalu kita tutup kembali. Center. Kita save. Lalu kita cek lagi. src. Kita buka dengan Google Chrome. Maka gambar tersebut berada di tengah. Nah, bagaimana misalnya kita memasukkan atribut alt, ya. Alt ini akan berguna ketika gambar yang kita lampirkan itu tidak terlihat. Maka yang terlihat adalah tulisan yang ada di dalam atribut alt tersebut. Misalnya, contohnya kita buat cetak lagi, center, img, src, sama dengan 2, gambar lucu. Nah, ini kita tidak menggunakan ini. Kita akan mencoba bahwa gambar ini tidak ada di dalam folder file kita. Apa yang akan terlihat? Lalu alt sama dengan ini, kita tutupnya nanti. Lalu gambar lucu misalnya. Lalu kita tutup. Kemudian kita tutup kembali. Lalu kita save. Kemudian kita coba kembali buka file HTML yang kita buat, src1. Kita klik kanan, open with, lalu pilih Google Chrome. Maka di bawah ini bisa terlihat bahwa gambar tidak tampil, namun yang tampil adalah tulisan gambar lucu yang ada di bawah ini. Atribut selanjutnya adalah width dan height. Width itu lebar, lalu height itu tinggi. Nah, kita akan memasukkan atribut width dan height untuk mengatur ukuran dari gambar yang kita tampilkan. Kita tulis kembali. Center yang di atas, center, img, src sama dengan titik 2, gambar lucu png, lalu titik 2 kembali. Kita tulis width-nya kita tulis misalnya 1200 pixel. Lalu height-nya adalah 800. Lalu Ctrl S, di save. Kita buka kembali file tersebut, lalu kita buka dengan Google Chrome atau browser lainnya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat perbedaan antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah ini sudah kita masukkan ukuran dari gambar tersebut dengan menggunakan atribut width dan height. Jadi width-nya tadi kita masukkan 1000 dan tingginya 800.
Bahasan style kita akan bahas paling terakhir setelah kita membahas mengenai gambar atau image, karena bahasannya lumayan banyak. Di dalamnya ada atribut-atribut, misalnya background color, border, warna dari tulisan, dan sebagainya. Saat ini kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar di folder lain. Kalau yang tadi kita menampilkan folder yang ada di dalam tempat file dari HTML kita. Nah, sekarang bagaimana jika gambar tersebut berada di folder lain? Teman-teman bisa membuka folder latihannya, lalu membuat folder baru di folder tempat file latihan kita. Misalnya ini kita tulis foldernya gambar, ya, nama foldernya gambar. Setelah itu gambar lucu ini kita copy, ya, ke dalam folder gambar. Di sini kita menamakan supaya berbeda, gambar lucu. Dua, ya, gambar lucu 2. Kemudian kita kembali ke editor Notepad++. Lalu kita akan belajar mengenai bagaimana menampilkan gambar dari folder lain. Menampilkan gambar dari folder lain. Nah, seperti biasa kita tuliskan sintaks seperti di atas. Center.img lalu src sama dengan -2. Nah, di sini teman-teman, tadi kita telah membuat folder namanya gambar. Caranya adalah menyebutkan nama folder tersebut diikuti dengan titik di depannya. Misalnya titik, lalu backslash, lalu nama folder. Setelah itu nama dari gambar tersebut, nama file dari gambar. Tadi kita telah membuat namanya gambar strip lucu 2.png, lalu -2, kemudian kita tutup. Coba kita save, kita lihat hasilnya. Klik kanan, kita membuka dengan Google Chrome. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar yang kita tampilkan dari folder lain. Selanjutnya, misalnya teman-teman mau menambahkan ukuran dari gambar ini, caranya sama saja. Nah, di sini kita tambahkan width, misalnya 1800 pixel dan height-nya 900. Kita coba save, lalu kita buka kembali. Nah, kita lihat seperti ini. Yang ini gambar belum kita berikan atribut width dan height, dan ini kita telah memberikan atribut width dan height dengan ukuran width lebarnya 1800 dan tingginya 900. Teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu
supaya terbiasa dengan atribut seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana caranya jika gambarnya berasal dari URL lain atau URL dari website lain. Kita coba buka web, misalnya kompas.com. Nah, misalnya ini kita akan menampilkan gambar yang dari website Kompas ini. Kita copy image address, ya, copy image address supaya kita mendapatkan lokasi URL dari image tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan. Lalu kita coba membuat sintaknya kembali, menampilkan gambar dari URL lain. Caranya sama, yaitu misalnya kita ingin menampilkan gambar tersebut di tengah, kita tulis center, lalu img, src, sama dengan lalu titik 2, kemudian kita copy paste, ya. Kita paste dari address tadi. Nah, kita telah mendapatkan image-nya seperti ini. Lalu setelah itu kita tutup, kemudian kita tutup lagi untuk atribut centernya, lalu kita save. Kita coba melihat kembali hasilnya. Klik kanan SRT1, kita buka dengan browser yang teman-teman punya, misalnya saya menggunakan Google Chrome. Maka akan tampil gambar yang kita ambil dari kompas.com seperti ini. Untuk menambahkan atribut lain seperti ukuran dan lain-lainnya, kita bisa menambahkannya juga, misalnya white sama dengan 1500, jangan lupa titik 2 di atas, 1500, lalu height-nya adalah 700 misalnya. Lalu kita save. Kita lihat perbedaannya. Tadi gambar ukurannya seperti ini. Ketika kita sudah menambahkan atribut width dan height, kita lihat hasilnya. Bawah, nah seperti ini. Gambar terlihat lebih besar dibandingkan yang belum kita kasih atribut width dan height. Selanjutnya adalah bagaimana mensisipkan atau memasukkan link di dalam gambar. Jadi ketika kita klik gambar tersebut, maka akan terbuka link yang kita berikan di gambar tersebut. Misalnya kita ingin mensisipkan link website detik.com di gambar lucu. Nah, caranya adalah pertama, kita menggunakan atribut aref, ya. Aref sama dengan titik 2 lalu
alamat websitenya https://www.detik.com. Lalu kita tutup. Kemudian ini titik 2 jangan lupa ya. Lalu kita sisipkan src ya, kita ambil gambar yang akan kita sisipkan, link img src, misalnya gambar lucu .png titik 2, lalu kita akan tutup linknya dengan A. Oke, kita save, lalu kita buka file tersebut di browser. Kita lihat paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, ketika klik gambar ini, karena kita sudah sisipkan link, maka akan diarahkan ke website detik.com. Nah, seperti ini. Jadi, yang tadi ini adalah cara mensisipkan atau memasukkan link di sebuah gambar. Yang pertama, caranya adalah dibuka dengan atribut href, lalu di konten, di tengah-tengahnya kita masukkan gambar, lalu kita tutup dengan atribut A lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atribut style. Untuk atribut style ini kita buat file baru karena bahasanya lumayan panjang. Kita buat file baru, ketik Ctrl N atau menu file, pilih new, kita tulis sintak HTML, lalu kita tutup HTML. Setelah itu kita save dengan nama style ya, atribut style. Kita pilih tipe filenya yaitu HTML. Setelah itu kita klik save. Nah, seperti biasa kita ketik hit ini untuk memperlihatkan title dari halaman web ini. Style atribut atau belajar style atribut di HTML. Kita tutup. Setelah itu di bawah hit ini kita masukkan atribut body, lalu kita langsung buatkan atribut penutupnya. Nah, ini misalnya kita akan memberikan atribut style pada gambar. Style pada gambar ini mirip dengan atribut width dan height, namun lebih simpel lagi. Nah, ini kita bahas style. Nah, kita kasih judul nih, belajar style atribut untuk pengaturan ukuran pengaturan gambar. Oke, caranya adalah misalnya kita akan menampilkan gambar yang tadi kita buat di tengah, img
src sama dengan gambar lucu .png, tutup lagi dengan titik 2 di atas. Lalu kita tambahkan style. Nah, style ini tulisannya seperti ini. Style lalu sama dengan titik 2, lalu kita berikan atribut, misalnya white. White-nya kita berikan nilai 900 ya. Ingat kalau di style ini white-nya titik 2. Kalau white yang tidak pakai style itu langsung sama dengan lalu titik 2 di atas. Ini kita menggunakan ukuran pixel. Lalu kita tutup, dan untuk memisahkan antara white dengan height atau atribut lain kita menggunakan titik koma seperti ini. Lalu kita masukkan atribut height titik 2 dulu ya. Height lalu titik 2 kita masukkan misalnya 500 pixel. Setelah itu kita tutup ini dengan tanda kurung seperti ini. Coba kita save dulu, lalu kita lihat hasilnya. Di file namanya style, klik kanan, untuk klik 2 kali kita buka dengan default browsernya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya sesuai yang apa yang kita buat. Kalau misalnya kita rubah, misalnya white-nya jadi 1900, lalu height-nya 900. Kita coba save. Lalu buka kembali. Nah, ukurannya seperti ini. Kita coba lagi membuat style. Sekarang tambahnya misalnya border. Jadi gambar ini kita kasih border atau garis di samping. Kita tulis kembali center .img src sama dengan titik 2 di atas gambar lucu png titik 2, lalu stylenya kita tulis white misalnya 500 pixel, lalu titik 2. Nah, untuk titik 2 di atasnya itu bisa kita taruh di paling akhir nanti. Untuk memisahkan ini cukup menggunakan titik koma, lalu kita tulis height-nya misalnya ini bukan sama dengan tapi titik 2 ya, titik 2 height misalnya 200 pixel, lalu kita kasih bordernya misalnya 1 atau 2 biar lebih kelihatan. Setelah itu titik koma, lalu kita tutup, lalu kita tutup lagi dengan tanda tutup kurung. Oke, kita lihat hasilnya. Jangan lupa di save dulu. Yang style. Nah, seperti ini. Ini ada border, tapi karena bordernya tidak kita kasih warna, maka tidak terlihat. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Ada border, tapi tidak terlalu
tampak karena bordernya warnanya putih. Selanjutnya kita akan membahas tentang atribut floating, image float. Image float itu maksudnya adalah misalnya kita mempunyai tulisan atau artikel, lalu kita sisipkan image. Nah, image itu atau gambar kita mau letakkan sebelah kiri atau sebelah kanan, kita menggunakan atribut float ini. Kita coba buat file baru, file, new, lalu kita tuliskan sintak HTML, kemudian kita tutupnya kembali. Setelah itu kita save, kita pilih tipe filenya yaitu HTML, lalu kita namakan floating image.html. Seperti ini. Kita ketikkan head, kita tutup kembali, kita tulis judulnya, belajar atribut image float, ya, floating di HTML. Kita tutup, title. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan atribut body, lalu kita tutup. Nah, untuk mensisipkan image dalam tulisan, kita coba buat dulu paragraf atau tulisan, lalu setelah itu kita sisipkan gambar yang di dalam tulisan tersebut. Seperti biasa, img src sama dengan misalnya kita mau masukkan gambar lucu di sebuah tulisan, misalnya gambar lucu.png. Lalu setelah itu kita masukkan style sama dengan .2, lalu floatnya. Floatnya misalnya kita akan menempatkan gambar ini di sebelah kanan tulisan. Kita tulis float right, ya, seperti ini. Terus ukurannya misalnya kita masukkan 400 pixel, lalu tingginya 200. Kita tutup. Oke. Setelah itu kita akan menulis atau menginput tulisan, misalnya tulisan ini. Kita perbanyak. Copy paste ya biar enggak capek ngetik. Lalu kita tutup dengan paragraf seperti ini. Lalu kita save. Setelah itu kita coba buka file tersebut. Kita klik floating image. Nah, seperti ini. Ini tulisan ada di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Nah, coba kita akan membuat atau merubah
gambar berada di sebelah kiri. Kita buka kembali Notepad plusnya, kita copy dari atas ke bawah, atau kita langsung ganti right ini menjadi left seperti ini. Setelah itu kita save, lalu kita buka kembali file tersebut, floating image. Nah, ini image-nya berada di sebelah kiri. Untuk bahasan di sesi 3 ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan belajar mengenai style pada tulisan. Yang pertama style, lalu formatting di dalam tulisan, lalu quotation. Ini quotation itu tanda titik 2, ya, titik 2 pada tulisan. Misalnya kita tulis misalnya ini contoh. Quotation. Oke, besok kita akan belajar tentang ini. Style itu termasuk di dalam ada color, lalu bagaimana kita membuat background di halaman website kita, terus kita kasih border kanan kiri, kita mewarnai tulisannya, dan sebagainya. Oke, tetap ikuti kursus online ini. Semoga teman-teman bisa mahir di HTML, karena HTML adalah dasar nanti untuk menuju ke berikutnya, baik itu ke PHP, Java, dan sebagainya. Ini adalah dasar, termasuk dalam HTML ini kita akan bahas nanti tentang CSS. Oke, baik, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum mengikuti kursus sebelumnya, sesi 1 dan sesi 2, silakan bisa dilihat kembali di link yang kami berikan di grup atau di keterangan di bawah video. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.